Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita lanjutkan di video yang kedua ini. Kita masih bahas tentang soal fluida ya. Setidaknya ada 3 soal yang akan kita bahas di dalam video ini. Oke, kita lanjut pembahasan kita. Nah, kita baca soalnya yang pertama ya. Sebuah dongkrak hidrolik masing-masing penampangnya berdiameter 3 cm dan 12 cm. Berapakah gaya minimum yang harus dikerjakan pada penampang kecil dongkrak tersebut untuk mengangkat mobil yang beratnya 800 Newton gitu ya. Oke, lebih mudahnya kita buat ilustrasi ya, dongkrak itu ya. Oke, seperti yang mohon maaf ya. Oke, oke. Kita buat ilustrasi dongkrak hidrolik. Dongkrak hidrolik itu sebetulnya terdiri dari 2 tabung, yang satunya kecil gitu ya. Oke. Yang tabung satunya gede gitu. Nah, oke. Ini tabung input, ini tabung output. Nah, oke. Eh, Misalnya ini kasusnya adalah bisa untuk ngangkat mobil tadi ya. Oke, bisa ngangkat mobil. Nah, inilah prinsip kerja dongkrak hidrolik. Jadi jika misalnya ini saya kasih piston gitu ya kan. Nah, dan kasih gaya dorong F gitu ya. Kita kasih gaya dorongan di sini di F input ya, F1 gitu. Maka piston ini akan memberikan gaya dorong F2 sehingga mobil bisa keangkat ke atas gitu ya, di F2. Nah, syaratnya ini akan gaya yang kecil akan mendapat gaya besar adalah kita punya perbedaan 2 luas penampang. Jadi kalau ini kita sebut jadi A1, nah luas penampang 1 ini luas penampang pipa 2 ya, A2. Oke. Jadi sesuai hukum Pascal ya, atau hukum utama hidrostatis, oke, hukum Pascal juga, bahwa tekanan yang di sini akan diteruskan ke segala sama besar. Jadi tekanan di penampang 1 itu akan sama dengan tekanan di penampang 2. P di 1 itu akan sama dengan P di 2. Nah, P sendiri itu rumusnya adalah F1 per A1 itu ya, sama dengan F2 per A2. Nah, kita sudah dapat data nih di melalui soal bahwa penampang diameternya 3 cm dan 12 cm. Nah, apa kaitan diameter dengan luas ya kan? Oke. Kalau kita tahu bahwa kalau ini lingkaran, oke, ini diameter D, maka luas lingkaran itu A-nya adalah eh, 1/4 V D kuadrat. Maka kalau kita masukkan ke sini, oke, jadi eh, F1 per 1/4 V D1 kuadrat sama dengan F2 per 1/4 V D2 kuadrat. Maka kita akan bisa peroleh ya, kita coret 1/4-nya ini, V-nya juga gitu kan ya. Kita coret sehingga sisanya adalah tinggal F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. Nah, sedangkan yang di sini yang ditanyakan adalah gaya minimum pada penampang kecil ya, penampang kecil berarti F1-nya. Maka F1 itu sama dengan F2 dikali D1 kuadrat, ini naik ke atas sana ya, per D2 kuadrat. Oke. F2-nya kita tahu F2-nya adalah 800 Newton gitu. Berarti ini 800 kali D1-nya adalah 3 kuadrat per D2-nya adalah 12 kuadrat. Nah, oke, kita kerjakan. Nah, ini 800 oke kali 3 kali 3 karena 3 kuadrat 3 kali 3 12 kuadrat berarti 12 kali 12. Kalau ini kita coret, maka ini sisa 4. Kalau ini kita coret, maka ini sisa 4. Nah, sedangkan ini kalau kita coret, ya, ini sisa 2. Oke.
Nah, 2 kalau kita coret lagi dengan ini, maka ini sisa 2. Maka tinggal 100 ya, karena 02 100 per 2 ini ya, per 2. Maka F satunya ini F1 ini, oke ke sini. F1-nya adalah 50 Newton. Nah, seperti itu ya. Oke, anak-anakku, nanti silahkan di-review lagi, di-repeat ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini seperti di video sebelumnya, ini kaitan dengan fluida dinamis ya. Ada aliran fluida di sini ya. Ada aliran fluida. Nah, ini fluida, kasus pada fluida dinamis atau fluida yang bergerak ya. Oke, dinamis itu bergerak. Oke, nah ini ada pipa yang memiliki luas penampang yang berbeda. Ini misalnya ini luasnya A1, itu penampang 1, ini penampang 2, ini A2 ya. Oke, A2. Nah, dan di A1 ada kecepatan aliran V1, di penampang 2 ada kecepatan aliran V2. Nah, cuma di sini yang diketahui adalah diameter ya. Jika diameter penampang besar 2 kali diameter penampang kecil. Berarti ini adalah D penampang besar, berarti D1 itu sama dengan 2 kali D2 gitu ya. Maka kecepatan alirannya adalah, kita tahu bahwa A itu juga bisa diwakili dengan diameter seperti pada soal sebelumnya. Karena A itu kaitannya adalah tadi luas itu seperempat V di kuadrat itu ya. Sehingga pada kasus ini pada poin 1, ini poin 2 atau titik 1 titik 2, kita punya persamaan kontinuitas. Apa? Persamaan kontinuitas di mana debit di titik 1 itu sama dengan debit di titik 2. Nah, rumus debit itu adalah V1 kali A1 sama dengan V2 kali A2. Maaf ya. V2 kali A2. Oke. V2 kali A2. Oke. Kita masukkan nilai V1. V1-nya 4. Oke. A1-nya itu diwakili oleh diameter. Berarti di sini A1. Oke. A1 itu berarti 2 kali A2. Kita tulis 2A2 sama dengan V2 kali A2. Oke. Nah, ini punya A2, ini punya A2, coret ya. 4 kali 2 berarti 8 ya. Oh, mohon maaf ya. Ini kan kuadrat, D-nya kuadrat. Berarti ini kuadrat ya. Mohon maaf, ini 2 kali 2. Sebentar. Ada kesalahan ya. Oke, ini saya ulangi. Karena A itu D-nya kuadrat, maka di sini bukan 2, tapi 4 ya. Oke, kita ulangi, ini berarti 4A2, berarti di sini adalah 4A2 ya. 4 kali 4A2. Oke, baru kita coret A2-nya, sehingga 4 kali 4 adalah 16 sama dengan V2. Nah, jadi V2-nya adalah 16 meter per sekon. Jawabannya yang D. Nah, seperti itu ya. Oke, ini soal yang kedua terkait dengan persamaan debit ya. Persamaan kontinuitas. Oke, selanjutnya ini soal yang nomor 3. Nah, anak-anakku, soal yang nomor 3 masih kaitan dengan aliran, karena di sini ada kecepatan aliran ya. Tapi kita baca soalnya lebih utuh dulu. Pipa berjari-jari 15 cm disambung dengan pipa lain yang berjari-jari 5 cm. Keduanya dalam posisi horizontal. Oke. Misalnya ini saya gambar itu mohon maaf. Oke. Saya oke.
Oke, ini anggap aja lurus ya. Ada pipa, oke, diameter 5 cm gitu. Nah, disambung dengan pipa kecil yang jari-jarinya hanya 5 meter gitu ya kan. Oke, nah seperti ini. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Nah, ini R-nya adalah 15. R itu jari-jari ya. R-nya R1. Nah, ini R-nya oke, itu hanya 5 ya. 5 cm. Keduanya dalam posisi horizontal. Oke. Nah, apabila kecepatan aliran air pada pipa besar, nah ini V1-nya, oke. Pada tekanan, ada P1 juga di sini. Oke, ada tekanan di sini P1, ini juga tekanan aliran. Maka tekanan pada pipa yang kecil, oke, adalah berapa ya? Nah, di sini yang ternyata yang kita tanyakan adalah bukan V2-nya, tapi tekanannya ya. Oke. Nah, cuma di sini kita bisa mencari nilai A2 dulu ya. Kita harus nyari A2 dulu. Di mana tadi persamaan kontinuitasnya Q1 sama dengan Q2. Gitu kan ya? Di mana A1 kali V1 atau dibalik boleh V1 kali A1, A2 oke kali V2. Nah, oke, V-nya belum ada ya. V2-nya belum ada. Oke. Kalau V2-nya ini belum ada juga ya. Berarti oke, coba kita tulis persamaan Bernoulli coba ya. Oke, karena Bapak juga belum nyoba tadi ya. Coba kita lihat P1 plus rho GH1 plus setengah oke rho VG sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho VG juga ya. Oke, ini plus ya. Nah, hanya eh, ada rho-nya sama, rho GH1. Oke, setengah rho zat cairnya oke 1000 ya. Volume V-nya ini adalah kecepatan, ini mohon maaf, ini V-nya V kecepatan ya. V2-nya oke. Oh, ini bisa kita cari V2-nya bisa ya. Dari rumus ini aja bisa. Kita cari V2-nya karena ini V1, ini V2 ya. Kita mau cari V1-nya A1 itu diwakili dengan R ya. Karena A-nya belum ada. A-nya ini adalah VR kuadrat gitu ya. VR kuadrat. Nah, VR kuadrat berarti A1-nya itu adalah R1 kuadrat gitu kali V1-nya adalah 1 sama dengan R2. A2-nya itu adalah R2 kuadrat karena V-nya bisa dicoret ya kali V2 dicari. Oke. R1-nya itu adalah berapa? 15 kuadrat. Oke, berarti 15 kuadrat itu sama aja 225 ya. 225 sama dengan 25 kali V2 kuadrat. Berarti V2 kuadrat itu 225 per 25. Oke, berarti ini sama-sama dibagi 25 kali 25 kali coba kita cek ya. 25 kali 10 25 coba dikali 10 250 kali 8 misalnya ya kan. 4
Kali 7 9 ya. 9 ya. 9 kali 5 54, 9 kali 2 18 tambah 4 22 ya. Jadi kali 9. V2-nya adalah 9 meter per sekon. Oke. V2-nya kita peroleh 9 V kuadrat ya. Berarti V2-nya adalah akar dari 9 adalah 3 ya, meter per sekon. Nah, kita sudah dapat P1-nya ada, P2-nya kita cari ya. Rho GH1 kalau dia masih dalam ketinggian sama, oh ini kita abaikan saja ya. Berarti anggap aja hanya sama di sini. Oke. Sama gitu ya. Jadi kita saling mengcancel H1 dengan H2 karena di ketinggian yang sama. Oke, berarti tinggal P1 plus setengah rho-nya itu 1000 kali V1. V1-nya adalah 1 kali gravitasinya itu adalah berapa tadi? 10 gitu ya. P2-nya plus setengah ya kan. Rho-nya juga 1000 karena air yang sama. Kecepatannya itu 3, ininya juga 10. Nah, P1-nya ini tadi saya tulis ini aja ya. P1-nya ada angkanya yaitu 10 pangkat 5. Oke, 10 pangkat 5 ya. Nah, berarti 10 pangkat 5 tambah 500. Oh, ini ya. Ini kan 500 kali 10 berarti 5000 sama dengan P2 plus itu ya. Ini coret-coret bisa 5 kali 3 15.000. Oke, 15.000. Nah, maka P2-nya itu sama dengan, ini saya pindah ruas ke sana, berarti 10 pangkat 5 tambah 5.000 dikurang 15.000. Oke, nah berarti ini kalau dibuat berarti gini nih ya, 10 pangkat ini kalau dibuat pangkat 3 ya, ini kan pangkat 3, ini pangkat 3. Ini kalau dibuat pangkat 3 berarti 100 kali 10 pangkat 3 gitu ya, ini enggak ada pangkatnya. Oke. Tuh, gedean ya. Ulangi. Oke. 100 kali 10 pangkat 3 plus 5 kali 10 pangkat 3 dikurang 15 kali 10 pangkat 3. Nah, berarti 105 100 dikurang 15 saja itu sekitar 85. 85 tambah 5 berarti 90 ya. 90 kali 10 pangkat 3. Berarti sekitar 90.000 ya. 90.000 Newton per meter persegi. Nah, jadi begitulah kira-kira. Jadi ini jawabannya yang E ya anak-anakku ya. Oke. Jawabannya adalah yang E. Baik, mungkin itu dulu penjelasan dari Bapak terkait dengan apa namanya pembahasan latihan soal. Baik, kita ketemu di video selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.